Halo, balik lagi di video pembelajaran kimia kali ini. Materi yang akan dibahas di video ini adalah termokimia. Jadi termokimia ini sebenarnya beririsan konsep dengan materi termodinamika untuk mata pelajaran fisika, sehingga untuk mempermudah pembelajaran kedepannya, di sini aku batasi hanya ke konsep-konsep kimianya aja yang relevan dengan soal-soal kimia SMA dan ujian masuk perguruan tinggi pada umumnya. Oke, langsung aja ke pengertiannya seperti biasa. Untuk pengertian, di sini termokimia simpelnya adalah perubahan kalor atau energi yang disebut dengan entalpi yang menyertai reaksi kimia. Nah, ini bersesuaian dengan hukum termodinamika 1, di mana energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dia hanya berubah bentuk atau ini berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain gitu. Nah, di sini reaksi kimia bisa jadi melepas energinya atau bisa jadi menyerap energi untuk dapat menjalankan reaksi tersebut. Nah, energi ini dalam termokimia disebut dengan entalpi yang disimbolkan dengan H. Pengertian entalpi sendiri adalah jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat. Nah, jadi setiap materi ini sebenarnya memiliki energi internal tertentu yang kita tidak tahu persis jumlahnya berapa. Tapi yang kita tahu hanya perubahannya aja. Nah, jadi biasanya buku-buku itu menganalogikan ini dengan isi dompet. Nah, jadi kita nggak tahu persis isi dompet seseorang itu berapa, tapi jika orang tersebut mengeluarkan uang sejumlah tertentu, kita bisa tahu perubahan isi dompetnya sejumlah yang dikeluarkan tadi. Sebaliknya, jika mendapat uang sejumlah tertentu, kita juga bisa tahu berapa pertambahan isi dompetnya sejumlah yang dia peroleh tadi. Perubahan entalpi selanjutnya disimbolkan dengan delta H. Jadi ini dapat bertambah atau plus yang disebut dengan reaksi endoterm. Kemudian bisa juga berkurang atau yang disebut dengan reaksi eksoterm. Nah, jadi pada reaksi endoterm atau delta H positif di sini adalah reaksi yang memerlukan panas atau yang menyerap panas agar reaksi tersebut dapat berlangsung. Dan sebaliknya untuk reaksi eksoterm adalah reaksi yang dalam proses reaksinya ini melepaskan panas atau memancarkan panas, sehingga udara di sekitarnya ini akan terasa panas. Perubahan atau perpindahan energi dalam termokimia ini berlangsung di antara sistem dan lingkungan. Nah, sistem sendiri ini adalah reaksi kimia yang berlangsung, sedangkan segala sesuatu yang berada di luar sistem itu disebut lingkungan. Sehingga lingkungan itu dapat berupa wadah reaktan atau udara di sekitar reaksi berlangsung. Kemudian di sini terdapat dua tanda panah, yaitu tanda panah merah dan tanda panah hitam. Jadi tanda panah merah ini menunjukkan bahwa ada transfer energi dari sistem. Nah, jadi energi yang keluar dari sistem itu pasti menuju lingkungan, karena perpindahan energi di sini hanya terjadi di antara sistem dan lingkungan. Kalau kita beri tanda masing-masing, untuk yang tanda panah merah ini, tanda energi sistem adalah negatif karena sistem melepaskan energi, sedangkan tanda dari energi lingkungan adalah positif. Nah, tapi perlu diperhatikan di sini, ternyata yang menjadi pusat perhatian kita atau yang ditentukan nilai delta H-nya itu hanyalah delta H sistem. Nah, jadi untuk yang tanda merah ini adalah perubahan entalpi negatif karena kita hanya mengacu pada perubahan entalpi sistem. Kemudian untuk yang tanda panah hitam di sini artinya ada transfer energi dari lingkungan ke sistem. Artinya reaksi di sini memiliki perubahan energi positif. Ingat ya, kita mengacu pada perubahan entalpi sistem, bukan perubahan entalpi lingkungan. Misalkan seperti ini, pada keadaan awal suhu air dalam wadah ini adalah pada suhu ruang yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian ke dalam wadah ini dimasukkan sejumlah tertentu urea. Nah, ternyata setelah beberapa saat urea dimasukkan, permukaan tabung di sini bertambah dingin. Nah, jadi ada penurunan suhu lingkungan. Karena ada penurunan suhu di sini diilustrasikan aja, misalkan awalnya ini 25 derajat suhu ruang, karena suhunya turun, anggap aja di sini 21 derajat Celcius. Nah, jadi kalau ada penurunan suhu lingkungan, artinya ada energi dari lingkungan yang keluar. Perpindahan energi dalam termokimia ini berlangsung antara lingkungan dan sistem. Jadi, jika ada energi lingkungan yang keluar, artinya energi tersebut menuju ke arah sistem. Dan sistem di sini adalah pusat perhatian, yaitu yang kita beri tanda perubahan entalpinya.
Nah, jadi karena energinya masuk ke sistem, di sini perubahan reaksi untuk maksud aku perubahan entalpi untuk reaksinya bernilai positif karena kita mengacu pada perubahan entalpi sistem. Dan soal-soal ini sering banget keluar di UN. Nah, jika terjadi sebaliknya, yaitu suhu lingkungan naik, misalkan suhu lingkungan di sini naik, berarti ada energi yang masuk ke lingkungan. Nah, kalau ada energi yang masuk ke lingkungan, berarti energi itu berasal dari sistem, sehingga nilai perubahan entalpi sistem adalah negatif. Nah, seperti itu. Jadi yang kita amati suhunya naik atau turun itu lingkungan, tapi yang kita beri tanda delta H-nya adalah sistem. Selanjutnya adalah perubahan entalpi untuk perubahan fasa air. Air memiliki 3 fasa. Yang pertama solid. Nah, di sini susunan atomnya sangat rapat karena padatan. Kemudian yang kedua adalah liquid, di mana susunan atomnya lebih renggang. Kemudian yang ketiga adalah gas. Nah, di sini agar H2O solid dapat menjadi H2O liquid, berarti di sini dari rapat menuju ke renggang. Nah, artinya di ikatan antar atomnya di sini harus ada pemutusan. Nah, pemutusan ikatan berarti butuh energi. Atau bisa dianalogikan seperti ini. Jadi masing-masing atom di sini ini harus mendorong satu sama lain. Nah, untuk mendorong satu sama lain artinya itu dibutuhkan energi. Nah, jadi di sini perubahan entalpinya bernilai positif. Sama aja kan kalau misalkan kita berada di tempat yang sempit, jadi untuk membuat daerah sekitar kita ini lebih lenggang, kita harus mendorong orang di kanan kiri kita. Nah, untuk mendorong itu pasti kita membutuhkan energi. Nah, begitu juga untuk perubahan fasa dari liquid ke gas, ini dari renggang ke lebih renggang lagi. Artinya semakin kuat mendorongnya, jadi harus butuh energi. Atau delta H-nya bernilai positif. Nah, sebaliknya, untuk perubahan fasa dari susunan yang lebih renggang ke yang lebih rapat, di sini harus melepaskan energi. Contohnya di sini dari H2O liquid misalnya, agar dapat menjadi padat, berarti perubahan fasa dari air menjadi es. Di sini harus ada pelepasan energi. Nah, jika kita akan membuat es batu, air tersebut dimasukkan ke dalam refrigerator. Nah, di situ ada sistem yang melepaskan panasnya, semacam blower seperti itu. Nah, jadi esnya dapat terbentuk karena energi panasnya sudah dikeluarkan. Selanjutnya, bagaimana menggambar diagram energi eksoterm dan endoterm. Nah, di sini jangan dihafal tapi harus dimengerti konsepnya. Oke, reaksi kimia ini berlangsung dari reaktan menuju produk. Nah, jadi dalam termokimia, setiap reaksi kimia ini disertai dengan harga perubahan entalpi atau delta H. Nah, yang namanya perubahan atau delta ini pasti keadaan awal dikurangi keadaan akhir. Nah, jadi di sini dirumuskan delta H sama dengan keadaan akhirnya adalah produk atau entalpi produk dikurangi keadaan awal atau entalpi reaktan. Balik lagi ke bahasan pertama, delta H sendiri ini ada dua jenis. Yang pertama positif untuk endoterm dan yang kedua negatif untuk eksoterm. Kita mulai dari diagram untuk yang eksoterm. Nah, di sini eksoterm nilai delta H-nya adalah negatif, di mana rumus delta H sendiri seperti yang ditunjukkan tadi adalah H produk atau entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Nah, agar nilainya negatif, artinya entalpi produk di sini harus kurang dari entalpi reaktan. Nah, di sini bisa dilihat dalam diagram ini produknya ada di bawah karena jumlahnya lebih kecil, kemudian reaktannya ada di atas. Nah, kemudian bagaimana menentukan arah tanda panahnya? Kita lihat reaksi kimia ini berlangsung dari reaktan menuju produk. Nah, di sini bisa dilihat arah tanda panah selalu menuju ke produk. Nah, karena produknya ada di bawah, jadi tanda panahnya menuju ke bawah. Ini adalah diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm. Kemudian bisa juga dituliskan dalam bentuk, digambarkan dalam bentuk seperti sebelah kanan. Di sini reaktan itu ada di sebelah kiri. Kemudian produk sebelah kanan. Jadi ini reaktan, ini produk. Kemudian di antara reaktan dan produk di sini ada energi tertentu. Jadi ini artinya adalah energi yang dibutuhkan reaktan untuk dapat menjadi produk. Nah, kemudian jarak R dan P-nya atau reaktan ke produknya inilah yang disebut sebagai delta H-nya. Sama dengan konsep eksoterm, untuk endoterm begitu juga di sini perubahan delta H adalah positif sehingga agar nilainya positif karena HP itu dikurangi HR sama dengan delta H, jadi
entalpi produk harus lebih besar dibanding entalpi reaktan. Nah, karena entalpi produknya lebih besar, untuk itu produknya ada di atas, sedangkan reaktannya ada di bawah. Dan reaksi kimia berlangsung dari reaktan menuju produk, artinya arah tanda panahnya selalu menuju produk. Kemudian kalau digambarkan seperti gambar di kanan, sama juga di sini reaktan sebelah kiri, produk sebelah kanan. Karena reaktan lebih sedikit, jadi reaktannya ada di bawah, sedangkan produknya ada di atas, lebih tinggi. Kemudian ini adalah energi yang diperlukan reaktan untuk menjadi produk. Jarak reaktan ke produk adalah delta H, karena endoterm maka delta H-nya lebih dari 0 atau positif. Selanjutnya adalah contoh soal untuk diagram reaksi. Di sini ditanyakan bagaimana diagram reaksi dari reaksi H2 plus setengah O2 ini adalah reaktannya menjadi H2O yaitu produknya. Delta H-nya adalah minus 242 kJ per mol. Nah, di sini bisa kita lihat delta H-nya minus atau negatif, artinya ini adalah eksoterm. Agar delta H-nya negatif, maka entalpi produknya harus lebih kecil daripada entalpi reaktan. Dan arah tanda panah selalu menuju produk. Nah, jadi kalau entalpi produk harus lebih kecil daripada entalpi reaktan, nanti di gambar diagramnya produknya ada di bawah, reaktannya ada di atas. Kemudian arah tanda panahnya menuju ke bawah, yaitu menuju ke produk. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita gambarkan diagram tingkat energinya, ini yang sebelah kiri, jadi produknya ada di bawah. Di sini produknya ada di bawah. Maka di sini karena H2O adalah produk, H2O ada di bawah, kemudian reaktan yaitu H2 plus setengah O2 ada di atas. Arah tanda panah menuju ke produk. Kemudian ini delta H-nya minus 242. Nah, kalau kita gambarkan seperti gambar kanan juga sama. Di sini karena reaktannya harus lebih besar, maka reaktannya lebih tinggi posisinya dibanding dengan produknya. Kemudian ini adalah energi yang diperlukan reaktan menjadi produk. Kemudian harga delta H-nya di sini harus jarak dari R ke P-nya. Balik lagi ke konsep yang pertama, delta H di sini tadi ada dua, yaitu positif dan negatif. Dan di sini ada kata untuk mengganti tandanya. Artinya, jika kata-kata tersebut sudah terdapat dalam soal, maka tandanya tidak perlu disertakan. Nah, jadi untuk pengganti tanda positif adalah antara lain menyerap panas atau memerlukan. Sedangkan untuk yang negatif, kata penggantinya antara lain memancarkan atau melepas. Nah, jadi kalau sudah ada tandanya, berarti tidak diperlukan lagi kata penggantinya. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada reaksi. Reaksi ini diketahui, jadi reaksi H2O plus setengah O2 menjadi H2O memiliki delta H sebesar min 242 kJ per mol. Nah, jadi ada dua tipe pertanyaan dalam soal. Misalkan soal ini menanyakan, berapa perubahan entalpi reaksi pembentukan air? Berapa perubahan entalpi reaksi pembentukan air, berarti jawabannya adalah minus 242. Karena di pernyataan ini tidak ada kata yang mengganti tanda minusnya. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, di sini pertanyaannya adalah reaksi pembentukan air melepas kalor sebesar berapa? Di sini sudah ada kata melepas. Melepas itu kan berarti negatif. Jadi di sini jawabannya hanya 242, bukan min 242. Semoga bisa dipahami ya. Bahasan terakhir untuk materi dasar di termokimia ini adalah jenis-jenis perubahan entalpi. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis perubahan entalpi, cuman yang berhubungan dengan materi dasar ini hanya aku tulis 3 aja. Oke, yang pertama adalah delta HF atau entalpi pembentukan standar. Di sini pengertian simpelnya adalah yang dibentuk harus 1 mol. Yang dibentuk artinya produk, karena produk itu dibentuk harus 1 mol, berarti koefisiennya harus 1 dari unsur-unsurnya. Oke, kita cek di sini. Contohnya untuk membentuk KMNO4, misalkan di sini ada ditulis entalpi pembentukan KMNO4 adalah A. Jadi A ini adalah reaksi pembentukan 1 mol KMNO4. Berarti koefisien di sini harus 1. Dan di sini dibentuk dari unsur-unsurnya. Berarti kita tuliskan reaksi yang membentuk KMNO4 ini adalah unsur-unsur yang membentuk KMNO4. Di sini ada unsur K, ada unsur Mn, dan ada O. Di sini ditulis K, Mn, dan O. Nah, di sini kenapa O ditulis secara diatomik? Karena O itu termasuk gas. Untuk gas-gas, direview lagi, itu ada H, ada O, ada N, dan golongan dari 7A. Ini harus ditulis secara diatomik unsur bebasnya.
Nah, kemudian reaksi ini harus setara kanan kiri. Karena ini nggak boleh diganggu gugat lagi, harus tetap satu, berarti yang diganti-ganti angkanya itu adalah yang di sebelah kiri. Nah, oleh karena itu di sini 2O2 agar setara. Jadi bukan di sebelah kanan yang ganti-ganti angkanya, tapi yang di sebelah kiri. Karena yang dibentuk harus 1 mol. Kebalikan dari entalpi pembentukan adalah delta HD, yaitu entalpi penguraian standar. Nah, di sini yang diurai berarti yang di sebelah kiri atau reaktannya ini harus 1 mol menjadi unsur-unsurnya. Nah, di sini yang diurai adalah C2H5COOH. Nah, di sini harus diurai menjadi unsur-unsurnya dan yang diurai ini harus 1. Makanya koefisiennya di sini 1. Nah, kemudian unsur-unsur pembentuk C2H5COOH ada unsur C, ada unsur H karena H gas berarti ditulis di atomik, dan ada unsur O, ini juga di atomik. Kemudian reaksinya harus setara dan ini nggak boleh diganggu-ganggu. Jadi kita setarakan lewat di sebelah kanannya. Dan yang terakhir adalah delta Hc, yaitu entalpi pembakaran standar. Nah, jadi kita lihat namanya aja. Kalau entalpi pembakaran standar berarti yang dibakar harus 1 mol. Yang dibakar itu artinya yang direaksikan dengan oksigen. Nah, jadi segala sesuatu yang direaksikan dengan oksigen itu artinya dibakar atau dioksidasi. Nah, di sini contohnya Fe plus O2 jadi Fe2O3. Nah, karena yang dibakar ini Fe, berarti Fe-nya yang harus 1 untuk entalpi pembakarannya. Nah, karena di sini tidak setara, kan harus disetarakan. Nah, ini nggak boleh diganti-ganti, jangan diberi 2 di sini, tapi disetarakan di yang sebelah kanan. Karena Fe-nya di sini harus tetap 1, gitu. Oke, di sini terdapat contoh soal, termasuk jenis delta H apakah reaksi ini. Di sini ada SO plus setengah O2 menjadi SO3. Kalau kita perhatikan di sini yang dibentuk atau produknya ini adalah SO3, di mana SO3 adalah 1 mol karena koefisiennya 1. Jadi bisa jadi ini delta HF. Cuman kita cek lagi, delta HF ini yang dibentuk adalah 1 mol betul. Kemudian harus dari unsur-unsurnya. Sedangkan di sini ada yang bukan unsur, yaitu SO yang termasuk senyawa. Jadi ini tidak termasuk delta HF. Kemudian untuk delta HD yaitu reaksi penguraian. Nah, sedangkan di soal ini bukan termasuk reaksi penguraian karena penguraian itu di sebelah kirinya harus 1. Nah, di sini ada 2 jenis reaktan, jadi bukan termasuk delta HD. Kemudian delta Hc atau pembakaran. Delta Hc ini pengertiannya yang dibakar atau yang direaksikan dengan O2 harus 1 mol. Nggak peduli itu unsur atau senyawa. Jadi pokoknya yang dibakar harus 1 mol. Dan ini udah bener ya, jadi yang dibakar itu yang direaksikan dengan O2 yaitu SO. SO-nya di sini adalah 1 mol atau koefisiennya 1. Jadi reaksi ini termasuk delta Hc atau delta H pembakaran. Oke, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan untuk materi dasar termokimia. Jadi sampai jumpa di video lain untuk materi stoikiometri termokimia. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa.